Bob malu bila terlihat bersama aku. Beberapa minggu yang lalu, kami bersiap-siap pergi ke suatu tempat dengan berlari. Aku mengenakan baju jogging biruku yang lama, dan ketika Bob melihatku, dia membentak, "Kamu seperti nenek gembrot. Gak ada apa baju yang lain?" Aku tidak punya energi untuk berdebat, sehingga aku mengganti bajuku dengan baju hangat dan celana jeans. Dalam 2 tahun sejak Bob menjadi pemimpin departemennya di agen periklanan tempat dia bekerja, jurang di antara kami semakin lebar. Aku tahu dia berpikir aku tidak secantik perempuan-perempuan ramping di kantornya. Aku punya 2 putra, dan setiap kali melahirkan, aku bertambah 10 kilo dan seberapa kali pun aku berusaha untuk diet, selalu saja tidak berhasil. Bob sepertinya tidak dapat menerima hal ini. Bila kami makan malam dengan teman-teman kami, dia melontarkan kata-kata kasar tentang makanan yang kupesan. Bahkan, dia menyambar roti atau donat dari tanganku. Aku merasa seolah-olah harus terus berkompetisi dengan rekan-rekan perempuan Bob. Mereka keren, sedangkan aku adalah seorang ibu dari desa yang gemuk dan pendek. Aku tidak ingin seperti mereka. Hanya saja, aku tidak paham mengapa Bob berpikir bahwa hal-hal superficial seperti itu penting baginya. Dahulu dia mencintaiku karena diriku apa adanya. Sekarang dia mengharapkan aku berubah menjadi orang lain. Semua orang di kantornya sangat akrab, bahkan menurutku terlalu akrab. Mereka selalu berpelukan dan mengirim cium jauh. Perusahaan tersebut mendukung hal-hal seperti itu dengan menyelenggarakan pesta-pesta dan piknik, tanpa mengundang pasangannya masing-masing. Kukira tidak baik bagi Bob untuk terlalu ramah dengan rekan-rekannya. Sebenarnya, aku ingin tahu lebih banyak tentang bisnis Bob, tapi dia hampir tidak pernah bercerita apapun tentang hal itu. Suatu malam, dia mengeluh mengenai para staf yang terlalu banyak menggunakan telepon untuk keperluan pribadi. Tapi, ketika aku mencoba sharing tentang bagaimana cara menghadapi masalah di kantor tempatku bekerja dahulu, dia hanya menatap dengan dingin dan kemudian pergi. Aku merasa kesepian, tetapi tidak ada yang baru bagiku. Aku dibesarkan di sebuah desa di Jawa Tengah dengan 3 adik laki-lakiku. Bagi orang luar, kami adalah keluarga yang sempurna. Namun, kenyataannya keadaan kami menyedihkan. Orang tuaku selalu bertengkar dan aku selalu menjadi sasaran dalam pertengkaran mereka. Mamaku hanya berdiam diri berjam-jam tidak melakukan apapun dan lalu meledak dengan kemarahannya. Biasanya mama akan memukulku dengan benda apa saja yang dapat diraihnya dan berkata bahwa aku bodoh, aku gemuk, atau aku tidak kompeten. Aku bertemu dengan Bob waktu kelas 2 SMA. Dia adalah pacar pertama dan satu-satunya bagiku. Dia seseorang yang benar-benar mendengar keluhanku. Semua teman menganggap bahwa kami adalah pasangan yang akan hidup bahagia selamanya. Aku berterima kasih kepada Bob. Kami merencanakan kehidupan kami dengan hati-hati. Dia lebih teratur dibanding aku dan aku menyukai caranya mengetahui apa yang dia inginkan dan dia akan mengejarnya. Sementara aku lebih santai, baik dalam pekerjaan ataupun di rumah. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai copywriting setelah Matt, anak pertama kami, lahir 10 tahun yang lalu. Dan setahun kemudian, Tommy pun lahir. Aku berhenti dari pekerjaanku dan menjadi full-time mommy. Aku menyayangi anak-anakku, tetapi nyatanya menjadi ibu rumah tangga tidak seindah yang kukira. Tahun-tahun awal itu terasa sangat melelahkan, dan aku merindukan energi yang kumiliki sewaktu aku bekerja dulu. Hal lain yang kurindukan adalah kesetaraan dalam pernikahan kami. Begitu berhenti bekerja, Bob berharap aku menangani seluruh tugas di rumah dan merawat anak. Bila aku meminta tolong kepadanya untuk membelikan 1 atau 2 galon air di toko yang dilewatinya sepulang kerja, Bob akan kesal. Memangnya kamu tidak sempat melakukannya? Atau jika aku sakit dan tidak bisa datang ke pertemuan sekolah, Bob tidak akan menggantikanku karena karirnya adalah yang utama. Terkadang aku merasa seperti tenggelam dalam pekerjaan rumah tangga.
Dan bila aku tidak melakukan segala sesuatu persis yang diinginkan Bob, aku akan dianggap gagal. Dia akan mengeluh mengenai mainan yang tergeletak di ruang tamu dan permukaan meja yang tidak mengkilat. Bahkan dia mengharapkanku untuk mengendarai mobil ke kota untuk mengambil gajinya dan menyimpannya di bank meskipun ada bank cabang di dekat kantornya. Bob menghabiskan sepanjang malam dengan rekan kerjanya dan hampir tidak menggubris kami semua. Aku tidak ingat terakhir kali kami bercinta dan kedekatan yang dulu kami miliki itu sudah hilang. Itu sangat jelas terlihat pada malam tahun baru yang lalu. Kami selalu mengundang seluruh anggota keluarga besar untuk datang, tapi kali ini Bob berkeras untuk mengundang orang-orang dari kantornya. Malam itu, dia bersenang-senang dengan teman-temannya dan hampir tidak menggubris kami. Pada saat pesta tersebut, di tengah malam, aku sedang berada di dapur membuat kopi dan tidak sengaja mendengar suara dari ruang sebelah. Bob sedang bersama Claudia, rekan kerjanya yang sudah menikah. Bob berkata, "Sangat enak rasanya bisa berbagi rasa dengan seseorang. Cukup sudah, setelah pesta usai, aku langsung menemui Bob. Dia bersumpah tidak berpacaran dengan Claudia dan aku percaya kepadanya. Tetapi rasanya masih hancur mengetahui bahwa suamiku lebih senang mengutarakan masalahnya kepada perempuan lain dan bukan kepadaku." Bob bersikeras bahwa ini semua adalah masalah dan persoalanku. Mungkin kami berdua terlalu banyak berubah sehingga tidak ada harapan bagi kami. Aku tidak tahu apa yang salah dengan Adriana dan aku. Dia membuatku seperti suami paling mengerikan dan kasar. Memang aku terluka dan juga marah. Kami dulu sangat dekat dan hampir tidak pernah bertengkar. Kukira segalanya sempurna. Aku merasa tidak berubah. Dialah yang berubah. Adriana menjadi sangat gemuk. Dan memang benar, aku sangat peduli dengan penampilannya. Sebutlah aku sebagai orang yang superficial, tetapi aku berbohong bila aku tidak mengakuinya. Mungkin itu karena tuntutan pekerjaanku. Ada batasan-batasan pada cara berpakaian perempuan di tempat kerjaku, dan kukira aku ingin istriku sedikit lebih trendy. Tetapi jujur saja, sikap Adriana lebih menggangguku daripada penampilannya. Aku tidak membicarakan masalah pekerjaanku dengannya karena dia menganalisa semua kata-kata dan perbuatanku. Mungkin aku hanya ingin didengar ketika aku berbicara ke sana kemari dan bukan memberitahu betapa aku sudah membuat kacauan dan apa saja yang perlu kuperbaiki. Kurasa saat ini kami punya perbedaan pendapat tentang bagaimana kami menjalani kehidupan. Ketika Adriana berkata bahwa ia ingin bersama anak-anak, kupikir dia juga akan menangani segala urusan di rumah. Sebagai satu-satunya pencari nafkah, aku harus mencurahkan tenaga pada pekerjaanku. Aku bekerja di bidang yang sangat kompetitif. Aku bekerja selama 60-70 jam per minggu dan sungguh membuatku frustasi jika malam aku pulang ke rumah mendapati rumah yang berantakan, makan malam yang setengah matang, dan istri yang cemberut. Aku tidak mengharapkan Adriana meletakkan seluruh barang bawaanku dan mengambil senda rumah untukku. Tetapi aku memang merasa bahwa jika aku bekerja keras sepanjang hari, dia seharusnya mengurus pekerjaan rumah. Bila aku di rumah, aku ingin dapat bersantai dan menikmati saat-saat bersamanya. Aku tahu aku adalah seorang perfeksionis. Kukira sulit hidup seperti itu. Meskipun sifat itulah yang membuatku mampu melakukan yang terbaik di tempat kerja. Aku mendorong diriku sendiri dan semua orang untuk menjadi yang terbaik.
Aku memperoleh sifat ini dari mamaku. Rumah kami selalu bersih, pakaian dalam disetrika dan dilipat. Mainan diatur dengan rapi dalam kontainer-kontainer sesuai dengan warna dan disimpan dalam kamar tidur. Sebaiknya masa kecilku balikan dari masa kecil Adriana. Ayahku seorang pengacara, memiliki masalah dengan alkohol, tetapi dia tidak kasar. Dan kami sangat dekat, sehingga kami saling menyayangi dan saling mendukung. Aku selalu menyukai seni. Orang tua dan guru-guruku mendukung talentaku. Aku dikalahkan Adriana dalam saat aku melihatnya. Dia sangat ceria, ramah, seperti pendengar yang baik. Dan ketika aku tahu betapa buruk ibunya, aku ingin membawanya pergi. Aku tahu, bila kami tetap berdua, kami tidak terkalahkan. Saat ini aku mengetahui bahwa selama ini Adriana tidak bahagia, dan aku tidak paham. Kukira ini adalah kehidupan yang dia inginkan. Adriana selalu berkata bahwa dia merendahkan untuk berhenti bekerja ketika Adriana mempunyai anak dan menjadi ibu, sesuatu yang tidak pernah dimilikinya. Tentu saja aku juga ingin seperti itu, meskipun itu berarti seluruh beban keuangan ada di pundakku. Adriana bukannya menghargai pekerjaan yang kujalani, tapi dia berpandangan negatif terhadap aku. Kehidupan kami bersama sungguh menakutkan melihat istriku berubah menjadi seorang pemarah seperti ibunya. Kukira Adriana mencari-cari perkara untuk menjadi masalah. Bahkan kadang ia berteriak mengenai insiden yang hampir tidak kuingat lagi. Aku sangat bingung. Kami memiliki rencana hidup yang terletak di suatu tempat, dan dalam perjalanan menuju ke sana, kami tersesat.